Itu ketika ditangkap dia itu bisa melepaskan diri, bahkan setelah tubuhnya dipotong dia bisa melepaskan diri. Yang konon beliau mempunyai ajian Pancasona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Riz Channel. Pada malam hari ini saya berada di makam Eyang Boncolono, dan di sini ada 3 makam. Yang pertama Eyang Boncolono, Eyang Mojoroto, dan Eyang Poncolono. Jadi di sini itu tempatnya ada di Bukit Mas Kumambang, di lereng di dekatnya Gunung Klothok. Jadi kalau kita masuk tadi itu lewatnya dari universitas tadi, kita masuk ke arah pintu masuk Gua Selomangkleng, itu ada patung Dewi Sekartaji. Kita masuk lagi ketemu Museum Erlangga, kita jalan lagi terus pintu masuk Selomangkleng dan kita arahnya ke kanan. Nanti kita ketemu pintu gerbang, yaitu menuju makam Eyang Boncolono dan kawan-kawan. Untuk akses naiknya tadi perjalanannya memang cukup jauh, dari bawah sampai naik ke atas itu memang cukup jauh ya, dan cukup melelahkan, betul-betul perjuangan. Tapi nyampe sini alhamdulillah lega sekali bisa nyampe di sini. Dan gak usah lama-lama, di sini saya akan sedikit berbagi cerita tentang Eyang Boncolono. Pada zaman dahulu kala, pada zaman penjajahan Belanda VOC, itu rakyat itu sangat menderita karena rakyat itu diperas, harta bendanya itu diperas oleh Belanda. Dan rakyat itu sangat menderita, khususnya rakyat Kediri. Nah, di sini ada sosok pahlawan itu. Mungkin kalau di negeri Eropa ada yang namanya pahlawan itu seperti Robin Hood. Nah, Eyang Boncolono ini adalah Robin Hoodnya kota Kediri. Yaitu dia merampok. Yang dirampok itu kawanan Belanda VOC. Dan hasil rampokannya itu dibagikan ke masyarakat yang kesusahan. Karena sering merampok dan hasil rampokannya tadi dibagikan ke warga, maka Eyang Boncolono ini sering disebut juga sebagai maling gentiri ya. Nah, apa itu? Warga yang dijarah Belanda dan hasilnya itu dirampok oleh Mbah Boncolono, Eyang Boncolono, dan dibagikan ke warga Kediri yang kesusahan. Oleh sebab itu beliau dicari oleh VOC tadi, Belanda tadi, dan sering tertangkap, dan beliau bisa lolos. Pada waktu itu ada yang menyebutkan bahwa Eyang Boncolono ini tidak sendirian, dan waktu itu Eyang Boncolono mempunyai 2 teman, jadi 3 Eyang Boncolono dan Eyang Poncolono yang pada waktu itu menjabat sebagai Tumenggung Poncolono, dan Eyang Mojoroto, Tumenggung Mojoroto yang sekarang dinamakan sebagai nama desa, yaitu Desa Mojoroto. Itu ketika ditangkap dia itu bisa melepaskan diri, bahkan setelah tubuhnya dipotong dia bisa melepaskan diri.
yang konon beliau mempunyai ajian Pancasona. Tidak bisa mati itu ketika salah satu anggota tubuhnya menyentuh tanah, itu dia bisa hidup kembali. Konon ceritanya seperti itu. Dan setelah lama kelamaan VOC ini menebarkan sayembara, mengadakan sayembara. Barang siapa bisa mengalahkan Eyang Boncolono akan mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya. Dan itu kalah dari kalangan pendekar-pendekar pada zaman dahulu. Dan ada salah satu pendekar itu yang menemukan yaitu kelemahannya, yaitu Eyang Boncolono itu setelah dibunuh, tubuhnya itu harus dipisah. Dan mungkin yang di sini ini adalah tubuhnya, dan kepalanya dipisahkan oleh Sungai Brantas, yaitu dimakamkan di pusat kota yang ada di Sumber Sirah. Kalau nggak salah itu tempatnya di belakang Kediri Mall di Jalan Joyoboyo di situ. Jadi kisahnya seperti itu ya, kesaktian dari Eyang Boncolono ini. Dan mungkin kawasan kota Kediri sudah mendengar cerita ini. Oke, cerita saya cukup sampai di sini dulu. Dan kisah Eyang Boncolono ini memang sangat-sangat superhero dan sangat harus kita hormati ya, karena sebagai leluhur dan juga sebagai pahlawan yang harus kita hormati jasa-jasanya. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe ya, khususnya untuk bagi teman-teman yang mempunyai cerita atau Mas, saya mempunyai tempat yang konon katanya angker, atau tempat konon katanya bagaimana itu, bisa silakan komen panjenengan, komen di kolom komentar ya, nanti kita akan jadwalkan. Oke, selamat malam dan assalamualaikum. Tapi ingat pesan saya ya, kalau datang ke sini jaga kesopanan, sopan santun harus tetap dijaga, jangan celometan. Dan yang pertama, jangan merusak tempat di sini dan jangan mengotori area di sini, tetap jaga. Oke, sekian dari saya. Tetap di Mas Riz Channel, jangan lupa like dan subscribe. Thank you.